Kabel panel udah, rekomendasinya PF1F atau kolor hijau atau VW1. Kemudian kabel yang menuju ke controller juga sama, bisa pakai yang NDAF. Dari controller ke aki juga sama, pakai yang 16 mm. Yang disarankan berarti tinggal kita bahas adalah kabel dari aki ke controller. Nah, ini yang paling penting dan ini yang paling ukurannya harus gede banget katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan curhatannya tentang perkabelan. Jadi sharing tentang kabel-kabel yang selama ini saya pakai, saya uji coba gitu ya. Ada yang sesuai dengan spek untuk panel surya, ada yang asal aja karena pakai kabel bekas. Nah, jadi secara bertahap mulai kita upgrade mana kabel yang kira-kira tidak direkomendasikan untuk settingan arus panel surya, dan mana yang kira-kira masih bisa kita tolerir gitu ya. Nah, contoh yang biasanya tidak sesuai itu katanya ini ya, kabel tunggal seperti ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena nggak tahan panas atau gimana lah. Dan memang dulu waktu kita pakai ini sebagai jumper untuk ke MCB terminal, kita ngalamin short circuit, panas karena arusnya mungkin di atas 20 sampai 25 ampere. Nah, dengan menggunakan kabel yang seperti ini, kejadiannya ya si terminalnya sampai meleleh. Nah, agar nggak kejadian seperti itulah, maka kita upgrade dikit-dikit. Nah, yang akan saya upgrade nanti adalah kabel-kabel yang seperti ini nih, yang ngepas gitu ya, yang warna dan sebagainya macamnya juga kurang campur aduk lah itu. Kita mungkin juga ukurannya, karena misalkan ini dari si panel kita udah pakai 6 mm tapi pakai dari MCB ke controller, mana controller ini dia malah pakai yang kecil. Nah, idealnya kan kalau ini udah gede ya sampai si grid tire-nya atau controllernya juga gede juga. Seperti ini 6 mili, kesininya pakai yang 4 gitu ya. Harusnya sih idealnya pakai yang ukurannya juga sama. Ini 6, kita pakai yang 6 juga. Nah, cuma problemnya adalah kalau kita pakai 6 berarti si terminalnya juga harus kita ganti. Nah, terminal kita harus pakai ganti yang memang bisa muat untuk kabel ukuran 6 mm juga. Jadi ini masih banyak yang harus kita upgrade agar ya lebih tenang gitu ya. Karena dari beberapa minggu belakangan rada nggak tenang karena banyak kejadian memuai, overheat dan sebagainya. Mungkin akibat dari peralatan yang kita gunakan ini ya tidak sesuai dengan spek
yang kita gunakan gitu ya, ataupun pemasangannya ada yang kurang pakem lah gitu. Termasuk dari ujung-ujung kabelnya seperti ini nih, saya nggak pakai Veruless, nggak pakai skun, cuma di selipin doang ke terminal ini juga nih. Nah, seperti ini juga pelanggaran ini. Takutnya ada serabut yang keluar nyentuh ke sebelahnya katanya. Nah, ini juga kabelnya terlalu berdekatan, idealnya sih agak renggang karena ini terminalnya pemisahnya kurang. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mau saya perbaiki, kita upgrade dikit-dikit sesuai dengan kemampuan uang jajan kita gitu ya. Oke, jadi apa aja sih yang harus di-upgrade? Nah, ini dia. Nah, untuk kabel panel sendiri biasanya rata-rata pakai kabel yang NIAF atau yang tadi tuh, yang PF1F, NIAF, ada yang kolor hijau. Kolor hijau itu maksudnya yang warnanya hijau gini ya. Nah, cuma ada beberapa saran bahwa sebaiknya, karena yang kolor hijau ini untuk pemakaian agak lama katanya, ada yang korosi jadi putus di tengah. Ada yang pernah pengalaman seperti itu, tapi ada juga yang biasa-biasa aja alias baik-baik aja. Yang PF1F juga mungkin ini apakah murni tembaga asli atau enggak, saya juga nggak tahu ya, karena yang jelas kolor hijau saya udah setahun ya baik-baik aja sih gitu ya, tinggal untung-untungan saja gitu ya. Kalau harga, nah ini yang menarik. Jadi untuk si kabel dari panel sampai ke bawah, saya pakai yang 15 meter. Kemudian untuk jumper antar panel juga saya pakai yang 2,5 meter. Jadi harus nyetok kabel panel untuk menggabungkan, misalkan mau uji coba skema atau segala macam. Nah, kita perlu kabel yang agak pendek untuk menyambung rangkaian panel itu sampai ke jalur bawah. Untuk kabel dari panel ke controller, nah ini tadi ada yang kolor hijau 2,5 meter, ada PF1F 6 meter. Nah, yang menarik adalah ini harga si PF1F 6 mm dengan kolor hijau ternyata ini nggak beda jauh ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, saya sarankan sih mendingan langsung pakai yang PF1F 6 mm aja, biar kalau nanti panelnya nambah, jadi nggak usah ganti kabel nih kayak saya nih harus berulang kali upgrade kabel kan, karena awalnya cuma 2,5, nggak taunya panel nambah, kabel juga harus nambah. Cuma tinggal nanti apakah PF1FJ itu KW1, KW2 atau apa, nah kurang tahu juga itu. Kalau mau nyoba kabel bekas BTS juga bisa VW1 katanya. Dan yang biasa adalah NYAF. NYAF itu harganya kalau yang 16 mili sekitar 13 sampai berapa ya, 17.000 atau berapa. Lebih murah dibanding si PF1F. Asal dipastikan dia tahan cuaca panas, tahan air. Ya bedanya dia bungkusnya cuma satu lapis aja kali ya. Kalau kabel khusus panel dia si isolasinya ini ada dua lapisan. Ada lapisan luar, lapisan dalam. Nah, kemudian kenapa saya pakai ukuran 6 mm? Karena untuk arus PLTS yang saya miliki ini, saya nggak berani lebih dari 30 ampere. Jadi saya setting agar range arusnya itu di 20 sampai 25 ke bawah, dan kelihatannya sih 6 mm itu udah bisa mengcover, nggak bikin panas gitu ya untuk ukuran 6 mm.
Nah, selanjutnya adalah kabel dari controller ke aki. Kalau sebelumnya kabel panel itu pilihannya cuma ada PF1F, NDAF, VW1 dan kabel tembaga lainnya. Kadang ada yang pakai kabel listrik juga ya. Kabel telepon atau apa gitu ya, yang sama-sama tembaga. Tembaganya sih iya, tapi tahan panasnya katanya yang dipertanyakan. Oke. Kabel dari controller ke aki. Nah, ini biasanya sih pakai tipenya yang di saya ini ya cuma ini NDAF ini. Ada yang cuma ukuran kecil, ini sekitar 2,5. 2,5 yang ini. Yang dari controller dipakai buat ke lampu. Kalau yang ini 4 mm. Nah, ini kecil ya, 4 mm. Kalau yang 16 mm itu yang ini. Nah, ini 16 mm. Jadi kalau teman-teman bingung harus beli yang mana, nah 16 itu ya lebih kecil dari jari lah gitu ya, segede pulpen lah gitu. 16 mm itu untuk kabel dari aki ke controller. Nah, seperti ini. Ini biasanya kalau yang jualan pakai merek Jembo. Jadi kalau teman-teman mau bikin sendiri bisa, tinggal beli kabel si Jembo-nya, kemudian pakai ini apa ya, skun tembaga yang tembaga asli kuningan. Ini kuningan apa tembaga ya? Bedanya kuningan sama tembaga apa? Kemudian ini pakai Ferruless, dan jangan lupa ya punya crimping alat pressnya, itu yang paling penting. Ini kalau beli pesen mungkin per meter kalau udah komplit sekitar 30-50 ribu ya untuk kabel dari aki dari controller ke aki untuk ukuran 16 mm seperti ini. Ini panjangnya sekitar 1 meter. Nah, yang saya pesan ini adalah untuk dari kabel panel nyambung masuk ke controller biar sama-sama besar, atau dari MCB ke controller karena itu terlalu tinggi akan saya pindah ke bawah, jadi pakai yang 16 dari MCB-nya lah ya. Next adalah kabel panel udah, rekomendasinya PF1F atau kolor hijau atau VW1. Kemudian kabel yang menuju ke controller juga sama, bisa pakai yang NDAF. Dari controller ke aki juga sama, pakai yang 16 mm. Yang disarankan berarti tinggal kita bahas adalah kabel dari aki ke controller. Nah, ini yang paling penting dan ini yang paling ukurannya harus gede banget katanya. Kenapa? Karena dari aki pakai 12 volt atau 24 volt, sementara inverter arus AC-nya untuk ke load mungkin 220, sehingga arus dari aki ke inverter ini adalah arus yang paling besar. Biasanya kita pakai aki jumper si mobil atau truk. Nah, tipenya seperti ini yang saya kemarin baru beli nih. Jadi kalau di online ada istilahnya itu untuk jumper aki mobil atau truk, ada yang 50 serabut, ada yang 80 serabut. Kalau yang 50 serabut ini seperti ini, lebih kecil ya. Kalau 80 ini lebih tebal. Ini untuk arus yang lebih mantap nih pakai ini. Kalau paling ideal sih kayaknya enakan 80 serabut aja nih, lebih tebal soalnya lebih aman untuk nyambungin aki ke inverter.
Untuk panjang, kalau cuma jumper antar aki bisa pakai yang 30 cm atau pakai ini sih. Kalau misalkan jaraknya nggak terlalu jauh, pakai ini apa ya namanya, busbar juga apa? Saya nggak tahu namanya, plat kali ya untuk nyambungin. Tapi kalau jaraknya agak jauh, ya ini pakai yang ini 50 kayaknya nih. Ini 50 cm, ini 30. Kalau yang 80 serabut ini yang 75. Nah, kira-kira itu untuk perkabelan. Jadi rata-rata sih menggunakannya tipe si NJAF untuk dari panel sampai controller sampai masuk aki. Yang beda cuma ini doang, cuma kabel jumper aki yang memang ukurannya galabak gitu ya, badak zoom. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk pembahasan tentang perkabelan. Tinggal nanti jangan lupa untuk pengaman nyolok terminal pakai skun atau wireless agar lebih aman, tidak terjadi kalau cuma dijepit doang ke sela-sela ini nih, takutnya kan panas semuanya terus copot gitu. Tapi kalau kita pakai kayak skun ring seperti ini lebih aman lah gitu, enggak anti nyerosot gitu ya. Tuh kalau ini kabel inverter. Nah, ini juga kabel inverter. Kalau kabel bawaan yang tadi saya bilang dari aki ke inverter, kalau kabel bawaan ini seperti ini nih. Ini standar, artinya kalau bebannya ringan-ringan aja ini kuat. Tapi kalau bebannya di atas 500, 600, 700 seperti yang biasa saya pakai ekstrim, sebaiknya pakai yang seperti ini. Beda jauh banget kan kabel aki ke inverter antara kabel bawaan dengan kabel jumper buat mobil. Jadi untuk PLTS ini memang komparasinya ke kelistrikan di mobil kali ya. Jadi termasuk terminalnya, DC breakernya, itu mungkin kita referensinya ngacu ke kelistrikan mobil kali ya. Makanya kalau teman-teman yang PLTS-nya kelas Sultan tuh perangkatnya udah pakai yang canggih-canggih ya. Kalau kita masih pakai yang 5.000-an. Oke, demikian. Mudah-mudahan dengan upgrade sisi safety device ini, resiko-resiko yang mungkin timbul dari bermain DIY PLTS khususnya orang awam listrik kayak saya bisa kita identifikasi ya. Resiko itu pasti ada, tapi harus kita ukur, harus kita mitigasi, harus kita manage agar kita tahu potensi dari setiap resiko itu. Nah, contohnya ini saya akan selalu belajar dari pengalaman kejadian pakai terminal yang ya murah meriah gitu ya. Murah meriah karena saya nggak tahu dulu. Karena tulisannya 25 ampere ya percaya aja, ternyata bahannya besi. Nah, ternyata dari bahan pun harus kita antisipasi, antara yang pakai tembaga sama besi biasa mungkin beda gitulah. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pengalaman 1 tahun belajar PLTS masih modal begini saja sih. Untuk yang sisi teoritisnya mungkin teman-teman bisa. Oke, jadi kira-kira seperti itu review tentang perkabelan yang saya oprek-oprek dalam ber-DIY, do it yourself alias belajar otodidak PLTS. Risikonya harus senantiasa kita cermati, senantiasa kita gali, senantiasa kita cari info gitu ya. Yang penting sih cari info kepada yang
lebih berpengalaman, terutama dari menggali apa yang pernah di-sharing di grup-grup panel surya, grup para penggerak energi terbarukan, dan komunitas-komunitas yang berkaitan erat dengan baterai, aki, dan segala macamnya lah gitu ya. Karena dari situ case-case-nya pasti mirip, solusinya juga pasti mirip-mirip, antisipasinya pun biasanya sharingannya banyak, tinggal kita rajin-rajin aja untuk ngorek dikit-dikit agar kita bisa menghindari kerugian yang lebih besar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.